Halo, selamat pagi. Kalian kelas 1 sampai kelas 6 sudah bersiap di depan televisi dan laptop kan? Juga ada ya di depan HP. Pasti sudah menunggu-nunggu acara ini. Yap, betul. Acara Sekolah Minggu Online JKI Mahanaim Blitar. Ini kakak ingatkan, waktu kemarin itu kita sebelum pandemi kan juga selalu ada ibadah-ibadah di rumah berkat. Nah ini dia, ada Bunda Pista, ada kakak, ada yang main musik, masih ingat nggak namanya? Nah, Kak Sofar juga ada di sini dan kalian dengan baik mengikuti ibadah ini. Kalian semuanya semangat-semangat. Yuk, kita tetap semangat walaupun ibadahnya dari rumah masing-masing. Kita diingatkan dengan ibadah-ibadah offline yang ada. Mari kita tetap semangat menghargai kehadiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hadirnya nggak di gereja aja, di rumah kalian Tuhan juga ada. Oleh sebab itu adik-adik, persiapkan hati kalian. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Oh iya, nanti di akhir pelajaran akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa ya, kalian disimak supaya bisa menjawab pertanyaannya. Lalu jawaban kalian bisa dikirim ke grup kelas masing-masing kepada wali kelas masing-masing. Bagi yang kecil bisa minta tolong mama, papa, kakak, dan yang lain-lainnya untuk mengirim jawabannya. Bagi kalian yang sudah bisa pakai HP, cus deh setelah acara ini kirim ya. Bunda-bunda, kakak-kakak, semuanya nunggu jawaban kalian. Kami semua kangen dengan kalian. God bless you. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari Minggu yang dinanti, awal bulan Oktober. Pasti kalian sudah gak sabar nunggu-nunggu ibadah online ini kan? Sudah Oktober, sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2020. Kalian tetap semangat ya. Di tahun yang baru, kita pasti punya harapan yang baru. Oke, kita akan mulai hari ini tak bosan-bosannya. Kakak dan bunda di sekolah minggu mengingatkan kalian. Yang masih tiduran, yuk bangun yuk. Kita ibadahnya sambil duduk. Kita ibadahnya tidak makan. Kita juga dilarang ngobrol sendiri kalau beribadah ya. Selain itu, mari kita siapkan hati kita menghormati Tuhan Yesus. Siap kan? Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan tutup matanya, lipat tangannya. Teman kalian akan memandu kalian untuk bermazmur. Yang di rumah juga ikut bermazmur. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kasih setiamu sampai hari ini. Kami sehat, kami masih ada kesempatan untuk bersama-sama beribadah online. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan baik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memulai untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi mengagungkan nama-Mu, dan juga untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya tubuh, jiwa, dan roh kami bersatu untuk sama-sama beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, ayo kita bernyanyi bersama.
mingguku yang istimewa. Tentunya masa depan kita dijamin oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Yuk kita nyanyi bareng. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aku dinamis, aku suka melayani, pintar, jenius dan ceria. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aku dinamis, aku suka melayani, pintar, jenius dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk aku Yesus datang. Percaya dan sambut Dia dalam hatiku, Dia jaminan masa depanku. Anak Indonesia istimewa, untuk aku Yesus datang. Percaya dan sambut Dia dalam hatiku, Dia jaminan masa depanku. Dia jaminan masa depanku. Dia jaminan masa depanku. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yesus, kami berdoa untuk mendengar firman-Mu. Berkati guru yang menyampaikan firman-Mu dan kami yang ingin mendengarkan firman, supaya kami bisa melakukan yang terbaik kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aduh, keringetan nih kakak. Adik-adik yang membuat panas keringetan kayak gini tuh apa sih? Namanya apa? Right, matahari. Iya, matahari itu berfungsi bagi kita semua. Buat apa ya guna matahari? Untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, untuk cahaya, dan juga yang lain-lainnya. Banyak sekali kegunaan matahari. Semua makhluk hidup perlu matahari. Seperti ini gambar matahari kan? Nah, dengan berbagai manfaat matahari, siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus, good. Kalau mataharinya yang ada di mal-mal itu baru bukan Tuhan Yesus, tapi juga tidak bisa untuk menerangi bumi, ya kan? Semua planet ini berjalan sesuai dengan orbitnya masing-masing atau jalannya masing-masing. Seandainya ada satu planet yang bandel, siapa ya, misal planet Neptunus, dia nggak mau berjalan sesuai dengan jalannya, lalu dia sakarpe dewe, tentu yang terjadi akan tabrakan dengan planet yang lain, menghantam planet yang lain. Begitu juga kalau kita di jalan, kita tidak taat dengan peraturan, waktunya lampu merah kita lurus terus, bisa terjadi kecelakaan. Nah, hebat ya Tuhan kita. Katakan semuanya dengan tangan seperti ini. Tuhanku hebat. 3 kali bareng kakak ya. 1, 2, 3. Tuhanku hebat. Tuhanku hebat. Tuhanku hebat. Nah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, good boy and good girl, masih ingat nggak dengan firman Tuhan yang disampaikan Bunda Pista minggu lalu? Tentang siapa sih? Kak dengar? Siapa? O, Y, O, S, U, A. Yosua. Good. Tentang orang yang dipilih Tuhan namanya Yosua. Hari ini Tuhan itu mau kasih project sama Yosua. Mau ngajak Yosua dan orang-orang Israel merasakan besarnya kasih Allah. Tentu Tuhan gak sama Yosua aja, Tuhan juga ngajak kita, kakak dan kalian yang ada di rumah. Kalian bersiap kan? Sudah siap kan? Tuhan bawa kita dan Yosua hari ini untuk belajar bersama-sama tentang The Lost Day. Berarti hari yang hilang. Yuk kita belajar bersama-sama.
Adik-adik, tentu di sekolah kalian pernah belajar apa itu fenomena alam. Nah, masih ingat? Anak-anak pinter, fenomena alam itu adalah sesuatu hal yang nyatanya terjadi di alam, tapi kita nggak bisa memikirkan, kita nggak bisa di luar akal manusia, di mana itu merupakan Tuhan menunjukkan kuasanya atas alam semesta ini. Contoh fenomena alam yang baru-baru terjadi, kalian ingat nggak tanggal 27 bulan lalu, yaitu bulan September, di Blitar ada fenomena alam matahari cincin ya, seperti ini gambarnya. Nah, kalau kalian belum tahu, dipelajari dong, supaya kita tahu bahwa Tuhan kita itu hebat, kita menyembah Allah yang benar. Setelah Israel mengalahkan Yeriko, 5 raja dari selatan menggabungkan pasukan untuk memerangi pasukan Israel. Pasukan Yosua berbaris sepanjang malam dan mengagetkan raja-raja dari selatan itu. Ketika pasukan Yosua menyerang, pasukan dari selatan berbalik kabur. Pasukan Yosua mengejar mereka pada hari itu, tetapi ketika sudah petang, Yosua takut mereka berhasil kabur pada malam hari. Yosua berdoa agar matahari tetap bersinar. Tuhan membuat matahari dan bulan diam di tempatnya sepanjang hari sampai Yosua dan pasukannya selesai berperang. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya sampai sekarang ini. Tuhan mengasihimu dan berkuasa untuk membantumu dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jadi adik-adik semua, ada berapa raja yang kita lihat tadi melawan Israel? Yap, 5 raja. Nah, 5 raja tadi bersatu untuk melawan Israel. Mereka berkemah hendak menyerang bangsa Israel. Tapi Israel disertai Tuhan. Karena apa? Israel meminta dulu petunjuk Tuhan. Bisa kalian lihat di ayat yang ke-14 ya. Lalu pasukan itu berbalik dan kabur dari Israel. Tuhan menurunkan hujan-hujan dari langit yang mungkin saat ini disebut meteor. Meteor jatuh, biasanya kalian dengar seperti itu kan? Nah, banyak sekali yang mati karena hujan meteor itu. Selanjutnya ketika hampir petang, Yosua berdoa agar matahari tetap bersinar. Supaya apa? Supaya dia bisa menyelesaikan dan memenangkan peperangan itu, adik-adik. Tuhan kita itu maha besar ya. Tuhan maha kuasa ya. Yang gak mungkin kita pikirkan, yang gak mungkin terjadi, Tuhan lakukan. Dulunya belum pernah terjadi dan kedepannya nggak akan terjadi lagi. Tetap benda-benda langit semuanya isinya di dalam kuasa Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Alam semesta termasuk matahari dan planet-planet berada pada posisi dan orbit yang dirancangkan oleh Tuhan. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Matahari dan bulan berhenti di tempatnya. Inilah adik-adik yang dimaksud hari yang hilang atau the lost day. Kenapa? Karena pada hari itu siang menjadi lebih lama atas kuasa Tuhan tentunya, yang membuat matahari bersinar lebih lama. Jadi Allah kita, Allahnya kakak, Allahnya kalian adalah Allah yang hebat. Sampai kalian dewasa nanti, sampai kalian tua nanti, sampai apapun yang terjadi, walaupun susah dalam hidup kalian, tetap minta petunjuk Tuhan dan berpegang kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai karena ada masalah, karena ada sesuatu yang mendesak, kita meninggalkan Tuhan. Kita nggak akan disertai nanti ya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, menopang kita
sampai sepanjang waktu, sampai sepanjang umur kita, jikalau kita terus berpegang kepadanya, jikalau kita mengandalkan Tuhan. Jangan cari yang lain ketika kamu menghadapi masalah. Jangan cari yang lain ketika kalian menghadapi persoalan, karena Tuhan itu mampu melakukan hal yang gak mungkin. Tuhan itu mampu melakukan hal yang di luar pikiran kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang terus pegang Tuhan, terus setia ikut Tuhan sampai seumur hidup kita. Kita akan ucapkan bersama-sama, kalian adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan katakan, hidup matiku untuk Tuhan 3 kali diakhiri yes. Hidup matiku untuk Tuhan, hidup matiku untuk Tuhan, hidup matiku untuk Tuhan. Yes, 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 yes. Nah, ini untuk menunjukkan kebaikan Tuhan, ada teman kalian yang bernama Joyce membuat puisi dan akan membacakan untuk kalian semua. Silakan Joyce, come on. Ya Allah, punyamulah langit dan bumi beserta isinya. Tanda kebesaran-Mu yang indah tak terkira. Dengan tangan kuat-Mu, Engkau melukis dan membentuknya. Betapa hebat dan perkasanya Engkau. Ya Allah, langit dan bumi beserta isinya tunduk padamu. Takkan ada yang mampu melawan. Nah, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk menciptakan dunia yang sempurna ini dalam hitungan Tuhan. Dan berkati juga Alden, teman-teman, dan guru supaya dapat sehat selalu. Dan aku berdoa untuk orang di dunia tidak menyia-nyiakan waktu dan mau mencari Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik silahkan berdiri, tangannya diangkat seperti ini ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita sekarang ke pertanyaan. Nah, pertanyaan hari ini berbeda ya. Kakak buatkan dalam bentuk TTS. Nanti akan dikirim guru kalian ke grup masing-masing supaya kalian bisa mengisi titik-titik yang ada di TTS itu. Jangan lupa ya, setelah membaca pertanyaan nanti langsung diisikan kata-katanya di TTS dan difoto untuk dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke? Kakak bantu membaca pertanyaannya mulai dari nomor 1. Pertanyaannya adalah, benda apa yang diciptakan Tuhan untuk menjadi sumber penerang? Pertanyaan yang kedua, siapa pengendali alam semesta beserta seluruh isinya ini? Pertanyaan yang ketiga, siapa nama pemimpin Israel yang berperang dengan raja-raja dari selatan? Nah, sudah selesai. Sekarang pertanyaan nomor 4. Titik-titik orang benar besar kuasanya. Apanya orang benar sih yang besar kuasanya? Pertanyaan yang kelima, berapa jumlah raja yang bersatu untuk memerangi bangsa Israel? Nah, sudah selesai kan TTS-nya? Ada satu lagi pertanyaan bonus. Bonus ini kalian isi di bawah TTS ya. Pertanyaan bonusnya adalah, kebaikan Tuhan apa saja yang selama ini sudah kalian rasakan dalam hidupmu? Bisa dijawab
jawab 1, 2, 3 karena banyak ya, kalian tulis maksimal 3 ya. Oke. Terima kasih adik-adik yang manis semuanya ya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kalian semua sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 9 terus nantikan ibadah online ya. Kakak juga berterima kasih kepada teman-teman yang hari ini mengisi acara ini. Nah, ini foto-fotonya ada di sini ya. Terima kasih kalian sudah belajar melayani. Happy Sunday. God bless you all.